Anda pasti pernah dengar kan tentang sebuah tempat misterius di mana kapal dan pesawat bisa lenyap begitu saja tanpa jejak. Nah, hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke legenda segitiga Bermuda dan mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang udah bikin penasaran banyak orang selama berpuluh-puluh tahun. Dalam penelusuran kita kali ini, kita akan coba pisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi. Pakai data dan laporan yang ada buat nemuin jawabannya. Reputasinya emang serem banget ya. Cerita-cerita tentang kehilangan yang tiba-tiba, yang sama sekali nggak bisa dijelaskan, udah menjadikan wilayah ini salah satu tempat paling ditakuti ya. Semacam cerita rakyat modern gitu deh. Oke, kita mulai dulu dari memahami legendanya itu sendiri. Dari mana sih cerita ini asalnya? Dan apa yang bikin cerita ini begitu nempel di kepala kita semua? Yang menarik banget di sini adalah kata tidak resmi. Beneran deh, Anda nggak akan nemuin segitiga Bermuda di peta resmi manapun. Batasnya itu cuma kira-kira. Biasanya ditarik dari Bermuda ke Florida, lalu ke Puerto Rico. Cuma sebuah area imajiner. Nah sekarang, mari kita lihat kasus-kasus paling ikonik yang jadi fondasi mitos ini. Inilah cerita-cerita yang jadi tulang punggung legenda segitiga Bermuda. Ini cuma 3 contoh paling terkenal loh, USS Cyclops, bayangin, itu salah satu kehilangan non-perang terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Terus ada Flight 19 yang mungkin jadi kasus paling legendaris, dan The Witchcraft yang hilangnya deket banget dari daratan, seolah-olah ditelan laut gitu aja. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu transmisi radio terakhir yang katanya direkam dari Flight 19. Kata-kata ini benar-benar nambahin drama yang mencekam ke misteri ini kan. Kita bisa ngerasain kebingungan dan keputusasaan para pilotnya sebelum mereka hilang selamanya. Karena banyak banget kejadian yang kelihatan yang nggak masuk akal, wajar aja kalau muncul berbagai macam teori. Di bagian ini, kita akan lihat spektrum penjelasannya dari yang paling fantastis sampai yang paling ilmiah. Slide ini nunjukin dengan jelas 2 kubu pemikiran yang beda banget. Di satu sisi, ada yang percaya penjelasannya itu melibatkan alien atau teknologi dari peradaban kuno. Tapi di sisi lain, para ilmuwan coba cari jawaban dari kekuatan alam yang emang luar biasa di wilayah itu. Teori-teori ini sih yang sering kita lihat di film-film ya. Alien mencuri kapal, teknologi canggih dari kota Atlantis, atau bahkan monster laut kayak Kraken. Ya meskipun nggak ada bukti ilmiah sama sekali, ide-ide ini nunjukin betapa besar rasa penasaran kita buat cari penjelasan dari hal-hal yang nggak kita ketahui. Oke. Setelah kita lihat legendanya dan teori-teori liarnya, sekarang waktunya kita lihat buktinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kasus-kasus terkenal itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih logis? Jadi, begini ceritanya. Kalau kita bedah insiden Flying 19, kita nggak nemuin misteri gaib. Yang kita temukan adalah serangkaian kesalahan manusia yang tragis, ditambah lagi kegagalan peralatan, dan diperparah sama cuaca yang tiba-tiba memburuk. Pemimpinnya, Letnan Teller, salah baca lokasi, dan malah bikin keputusan fatal yang bawa seluruh skuadronnya makin jauh ke tengah laut sampai kehabisan bahan bakar. Terus, di mana nasib pesawat penyelamat yang ikut hilang? Nah, ini dia penjelasannya. Ternyata pesawat jenis PBM Mariner ini punya julukan tangki bensin terbang karena gampang banget meledak. Dan benar saja, sebuah kapal di area itu melaporkan melihat ledakan besar di udara persis di waktu dan lokasi hilangnya si pesawat penyelamat. Jadi bukan misteri, tapi kecelakaan yang sangat mungkin terjadi. Selain faktor manusia, jangan pernah remehkan kekuatan alam di wilayah ini. Ada arus teluk, semacam sungai raksasa di dalam laut yang bisa memicu badai hebat dalam sekejap. Ada juga yang namanya rogue waves, gelombang monster setinggi gedung 10 lantai yang muncul tiba-tiba dan bisa menelan kapal terbesar sekalipun. Ditambah lagi kemungkinan letusan gas metana dari dasar laut. Alam di sini emang benar-benar nggak bisa ditebak. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Apa kesimpulan akhir dari semua investigasi dan data yang udah kita lihat? Dan inilah fakta yang mungkin paling mengejutkan dari semuanya. Seluruh konsep segitiga Bermuda itu bukan legenda kuno dari para pelaut. Itu adalah ciptaan modern, lahir dari sebuah artikel majalah di tahun 1964 yang kemudian makin terkenal lewat buku-buku di tahun 70-an. Angkanya jelas banget, 0 besar. Tidak ada satupun badan kelautan atau penerbangan resmi di dunia ini yang mengakui keberadaan segitiga Bermuda sebagai area geografis yang berbahaya secara spesifik. Itu cuma gagasan populer, bukan lokasi yang nyata. Kalau masih kurang yakin, coba dengar kata pihak-pihak yang paling berwenang.
Penjaga pantai Amerika Serikat yang paling sering melakukan misi penyelamatan di sana bilang kalau area itu nggak berbahaya secara unik. Bahkan Lloyd's of London, perusahaan asuransi kapal terbesar di dunia, nggak menaikkan tarif asuransi buat kapal yang lewat sana. Kenapa? Karena secara statistik nggak ada yang aneh. Jadi kesimpulannya begini, wilayah ini adalah salah satu jalur paling sibuk di dunia dan sering banget kena cuaca ekstrim. Kalau kita gabungkan lalu lintas yang padat, cuaca buruk, dan kemungkinan kesalahan manusia, ya kecelakaan pasti akan terjadi. Jumlahnya nggak lebih banyak dari wilayah laut sibuk lainnya, cuman ceritanya aja yang dibesar-besarkan jadi mitos. Jadi, mungkin misteri yang sebenarnya bukanlah apa yang ada di dalam lautan sana, tapi justru apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kenapa ya kita begitu tertarik sama cerita-cerita tentang hal yang nggak diketahui? Mungkin karena itu mengingatkan kita bahwa secanggih apapun teknologi kita sekarang, dunia ini masih menyimpan banyak sekali rahasia.